Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hari ini kita akan belajar tentang suatu hal yang tidak asing lagi dalam kehidupan kita. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat tetapi kita tidak tahu jalannya, maka apa yang akan kita lakukan? Ya, kita akan membuka Google Map. Dengan membuka Google Map, maka kita akan tahu jalan mana yang akan kita lalui. Maka dari itu, hari ini kita akan membahas tentang peta. Bagaimana cara kita membaca sebuah peta dan bagaimana cara kita memahami sebuah peta. Peta merupakan gambaran sebagian atau seluruh wilayah permukaan bumi dengan berbagai penampakannya pada suatu bidang datar yang diperkecil menggunakan skala tertentu. Peta yang baik adalah peta yang mempunyai nilai informatif, komunikatif, artistik, dan estetik. Ketika kita melihat peta negara Indonesia, maka kita tidak hanya melihat nama-nama dari provinsi, kota, ataupun kabupaten saja. Kita juga akan melihat angka, simbol, garis, serta gambar yang ada dalam peta tersebut. Angka, simbol, garis, gambar, dan lain sebagainya adalah komponen penyusun peta. Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan komponen penyusun peta dan apa saja komponen-komponen penyusun peta, kita simak penjelasan berikut ini. Judul peta memuat tema dan daerah yang digambarkan. Judul dapat menunjukkan daerah administratif, misalnya peta Sumatera Utara, Bali, peta Indonesia, dan sebagainya. Judul juga dapat menunjukkan permasalahan seperti peta curah hujan, peta penduduk, dan sebagainya. Skala peta adalah angka yang menunjukkan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sebenarnya di permukaan bumi. Penulisan skala peta biasanya diletakkan di bawah judul. Ada dua jenis skala, yaitu skala numerik dan skala grafik. Skala numerik atau skala angka adalah perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya dalam bentuk angka atau pecahan sederhana. Contoh, skala 1:100.000 artinya 1 cm di peta dapat menggambarkan jarak 100.000 cm atau 1 km di permukaan bumi. Skala grafik atau skala garis adalah skala yang digambarkan dengan garis lurus dengan panjang sesuai dengan panjang sebenarnya yang ditentukan dengan angka pada grafik tersebut. Ini adalah contoh dari skala grafik. Arti dari skala tersebut adalah setiap 1 cm di peta mewakili 1 km di lapangan, atau dapat kita ubah ke dalam skala pecahan dengan 1:100.000. Simbol peta merupakan tanda-tanda khusus yang dipakai dalam peta yang dapat mewakili objek sebenarnya. Simbol-simbol dalam peta dapat dikelompokkan menjadi simbol titik, simbol garis, simbol daerah, dan simbol warna. Simbol titik adalah simbol yang digunakan untuk menjelaskan objek tertentu, seperti ibu kota negara, ibu kota provinsi, ibu kota kabupaten atau kota, kecamatan, gunung berapi, pelabuhan, bandar udara, dan lain sebagainya. Simbol garis adalah simbol yang dipakai untuk menjelaskan unsur objek, seperti batas negara, batas provinsi, jalan raya, jalan kereta api, sungai, dan lain sebagainya. Simbol daerah adalah simbol yang dipakai untuk menjelaskan unsur-unsur yang meluas atau mempunyai luasan. Simbol ini menjelaskan tentang perkebunan, hutan, sawah, dan lain sebagainya. Simbol warna adalah simbol yang digunakan untuk menjelaskan keadaan suatu daerah. Ada beberapa simbol warna yang digunakan pada peta, seperti biru, hijau, kekuning-kuningan, coklat muda, coklat tua, putih, merah, dan lain sebagainya. Petunjuk arah atau biasa disebut dengan orientasi utara memiliki bentuk menyerupai arah mata angin. Di dalamnya terdapat petunjuk arah antara lain arah utara, selatan, barat, timur, dan lain sebagainya. Legenda merupakan kolom keterangan mengenai simbol-simbol yang terdapat dalam peta.
legenda perlu dicantumkan agar lebih mudah untuk membaca peta. Ini adalah contoh daripada legenda. Garis astronomis adalah garis yang menunjukkan letak koordinat garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur sangat berguna dalam menentukan lokasi wilayah atau fenomena alam dan sosial yang ingin kita cari dalam suatu peta. Garis bujur atau meridian adalah garis hayal bumi pada peta yang membujur dari kutub utara ke kutub selatan. Sedangkan garis lintang atau paralel adalah garis hayal bumi pada peta yang melintang. Garis lintang yang berada di tengah-tengah globe yang membagi bumi menjadi dua bagian yang sama disebut dengan garis ekuator atau khatulistiwa. Pada peta juga perlu diberi garis tepi atau margin agar terlihat lebih rapi. Hal ini bertujuan untuk meletakkan angka-angka derajat lintang dan bujur. Contohnya seperti ini. Inset merupakan peta berukuran kecil yang disisipkan pada peta utama. Tujuan adanya peta inset adalah untuk memperlihatkan lokasi yang digambar pada peta utama dalam hubungannya dengan daerah sekitarnya. Untuk memperjelas penampakan alam atau sosial dari bagian wilayah tertentu yang terdapat pada peta utama, atau untuk menghemat ruang dalam kertas atau media gambar. Pada umumnya, peta dibuat lengkap disertai dengan data berupa tahun dibuatnya peta serta sumber data. Jadi, dari sumber ini bisa diketahui siapa atau lembaga pembuat peta tersebut, serta tahun pembuatannya. Tahun pembuatan peta perlu dicantumkan untuk mengetahui keakuratan data. Tahun pembuatan peta sangat penting, artinya karena tahun pembuatan peta yang berbeda akan menyajikan data yang berbeda. Setelah mendengarkan penjelasan tersebut, sekarang kita mengetahui bagaimana cara membaca peta dan bagaimana cara memahami peta. Bagaimana kita melihat simbol, melihat bentuk, melihat skala, dan melihat legenda yang ada dalam peta. Terima kasih atas perhatiannya pada pelajaran kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.